Section 1, A Mirror to Our Digital Soul. Pernahkah Anda berhenti sejenak? Ya, benar-benar berhenti. Membayangkan layar ponsel di tangan Anda bukan sekadar kaca dan cahaya. Layar itu adalah jendela. Jendela yang memperlihatkan wajah-wajah tak terlihat, suara-suara tak terdengar, dan hati yang mungkin sedang terluka. Bayangkan seorang remaja, mungkin di kota sebelah, atau bahkan di kamar sebelah. Ia baru saja mengunggah foto kelulusannya dengan senyum bangga. Namun, kolom komentarnya dipenuhi caci maki. Caci maki tentang penampilannya, tentang latar belakangnya, tentang mimpinya. Senyum itu perlahan pudar. Kebanggaan itu retak. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat berbagi kebahagiaan, justru menjadi arena perundungan yang kejam. Kisah ini bukan fiksi. Ini adalah kenyataan pahit yang terjadi setiap detik di negeri ini. Cerita tentang teman yang menarik diri dari pergaulan, tentang seseorang yang kehilangan kepercayaan diri, bahkan tentang mereka yang kesehatannya terganggu akibat stres dari kebencian virtual. Ini bukan sekadar kata-kata di internet. Ini adalah serangan nyata terhadap jiwa manusia. Data tidak pernah berbohong. Ia hanya menyajikan fakta yang seringkali kita abaikan. Laporan tahunan dari berbagai lembaga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Indonesia masih berjuang keras melawan gelombang disinformasi dan ujaran kebencian. Section 2, The Twin Pillars, Divinity and Humanity as Our Shield. Mari kita mulai dari fondasi paling dasar. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini lebih dari sekadar pengakuan akan adanya Tuhan. Ia adalah pengingat bahwa setiap tindakan kita, termasuk ketikan jari di ponsel, berada dalam pengawasan ilahi. Apapun agama dan kepercayaan kita, semua mengajarkan cinta kasih. Semuanya mengajarkan untuk menjaga lisan dan perbuatan. Tidak ada satupun ajaran luhur yang membenarkan caci maki, fitnah, penghinaan. Menghina orang lain karena perbedaan adalah pengkhianatan terhadap nilai spiritual yang kita anut. Setiap kali jari kita gatal ingin menulis komentar jahat, mari bertanya pada diri sendiri, apakah Tuhan yang kita sembah akan tersenyum melihat ini? Sila ini bergandengan erat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kuncinya adalah adab. Beradab berarti mengakui nilai universal setiap manusia, harga diri. Ujaran kebencian adalah paling tidak beradab. Ia merendahkan martabat seseorang, melucuti kemanusiaannya. Section 3, Weaving Unity in a Digital Archipelago. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dua kata ini bukan sekadar slogan. Ini adalah sebuah komitmen. Komitmen untuk menjaga sebuah keajaiban yang bernama Indonesia. Ribuan pulau, ratusan suku bangsa, beragam keyakinan. Keberagaman ini adalah kekuatan terbesar kita, sekaligus titik paling rapuh kita. Ujaran kebencian tahu persis di mana harus menyerang, membidik perbedaan sebagai senjatanya. Mengadu domba antara suku A dan suku B, menebar curiga antara pemeluk agama C dan agama D. Tujuannya satu, memecah belah, merusak tenunan persatuan yang diperjuangkan para pendiri bangsa. Setiap kali kita membagikan konten yang mengejek kelompok lain, kita menjadi agen perpecahan. Sebuah lelucon stereotip suku tertentu, sebuah berita bohong yang menyudutkan kelompok agama minoritas. Semua itu adalah percikan api kecil yang bisa membakar rumah kebangsaan kita. Dunia digital mempercepat penyebaran api ini. Satu klik share bisa menjangkau ribuan orang dalam hitungan menit. Kita harus sadar akan tanggung jawab ini. Jari kita bisa merajut persatuan, atau merobeknya hingga hancur berkeping-keping. Pilihan ada di tangan kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalimat ini terdengar panjang dan politis, namun esensinya sangat relevan untuk kehidupan digital kita. Mari kita fokus pada dua kata, hikmat kebijaksanaan. Hikmat berarti kearifan. Kebijaksanaan berarti kemampuan menggunakan akal budi. Sila ini mengajarkan kita untuk tidak bertindak gegabah, untuk berpikir sebelum berbicara, untuk menimbang sebelum memutuskan. Ini adalah antitesis dari budaya reaktif di media sosial, di mana jempol lebih cepat dari pikiran. Kita terlalu sering like, comment, share didorong oleh emosi sesaat. Dunia digital adalah arena pertarungan emosi. Algoritma media sosial bahkan dirancang untuk menyajikan konten yang paling memancing reaksi, tawa haru amarah. Ketika kita melihat sebuah berita yang membuat darah kita mendidih, insting pertama kita adalah merespons secepatnya. Mengetik komentar penuh amarah, atau langsung membagikannya dengan caption yang provokatif. Disinilah hikmat kebijaksanaan harus berperan sebagai rem darurat. Sila keempat mengajak kita untuk melakukan satu hal sederhana yang sangat ampuh, berhenti sejenak.
ambil jeda. Tarik nafas dalam-dalam sebelum jari Anda menari di atas keyboard. Jeda ini memberi kita waktu untuk bertanya, apakah informasi ini sudah terverifikasi kebenarannya? Dari mana sumber berita ini? Apakah bisa dipercaya? Terakhir, namun menjadi puncak dari semuanya, adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bukan hanya soal ekonomi. Keadilan juga berarti perlakuan yang sama di hadapan hukum, di ruang publik, termasuk ruang digital. Semua warga negara berhak merasa aman, dihargai, memiliki kesempatan yang sama untuk berekspresi tanpa takut diintimidasi. Namun kenyataannya tidak demikian. Ujaran kebencian seringkali tidak menyasar secara acak. Ia secara sistematis menargetkan kelompok-kelompok yang dianggap rentan atau minoritas. Mereka yang berbeda, mereka yang suaranya lebih lirih. Keadilan sosial di dunia digital berarti kita wajib melindungi mereka yang paling rentan. Ketika kita melihat ujaran kebencian yang menargetkan seseorang berdasarkan suku, agama, gender, orientasi seksualnya, kita tidak bisa bersikap netral. Netralitas saat penindasan ulah berpihak pada penindas. Sila kelima memanggil kita untuk berpihak pada korban, menjadi tameng bagi mereka yang sedang diserang. Ini panggilan untuk keberanian. Keberanian untuk tidak berdiam diri saat melihat ketidakadilan di lini masa kita. Keadilan sosial adalah kata kerja. Ia menuntut tindakan. Tindakan nyata, pertama, gunakan fitur yang sudah tersedia. Setiap platform punya tombol report atau lapor. Gunakan itu. Melaporkan bukan mengadu, melainkan penegakan aturan bersama, demi ruang yang lebih aman untuk semua. Semakin banyak yang melapor, semakin cepat platform bertindak. Kedua, jangan mengamplifikasi penderitaan korban. Jangan membagikan ulang video perundungan atau tangkapan layar hinaan hanya demi menunjukkan seberapa parahnya. Itu membuat korban semakin terekspos dan terluka. Alih-alih, berikan dukungan personal dan langsung. Keadilan sosial juga mengajak kita membangun sistem lebih baik. Mulai atau bergabung kampanye literasi digital. Ajak komunitas menciptakan kode etik bersama. Dorong pemangku kebijakan buat regulasi yang lindungi warga dari kejahatan digital, tanpa memberangus kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Keadilan sosial adalah upaya kolektif. Pastikan ruang digital Indonesia adil bagi seluruh rakyatnya, bukan hanya bagi mereka yang paling keras bersuara atau paling kuat menindas.